Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN ataupun honorer di seluruh Indonesia? Kembali kita akan menyampaikan kebijakan perubahan dari pemerintah, dalam hal ini Panselnas, yang meliputi untuk guru, nakes, dan teknis, di mana hanya honorer yang memiliki TMT atau masa kerja ini saja nanti yang tetap akan bisa menjadi ASN. Perubahan kebijakan ini tentu baik sekali bagi rekan-rekan semua. Pastikan cek penjelasan dari kebijakan berikut ini. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk rekan-rekan non-ASN yang saat ini pada P3K gelombang pertama ini sudah pun memasuki masa seleksi di akhir penghujung, di mana sudah pun akan berakhir nanti di tanggal 19 Desember 2024. Nah, di sisi lain rekan-rekan semua untuk pelamar P3K tahap 2 saat ini sedang memasuki proses pendaftaran yang akan berakhir sampai akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Nah, rekan-rekan semua, tentunya dari 1,7 juta rekan-rekan honorer yang saat ini masih ada, tentunya berharap ya semuanya dapat masuk di dalam kebijakan menjadi ASN 2024. Nah, itu tentu ada ketentuan, yaitu diantaranya adalah masa kerja ataupun aktif ya, ataupun TMT dari rekan-rekan semua. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki TMT berikut, ataupun masa kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan tetap diangkat menjadi ASN P3K selama nanti rekan-rekan tercatat sebagai honorer yang TMT ataupun masa kerjanya sesuai dengan ketentuan. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah pun membahas berkaitan dengan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pan-RB berkaitan dengan kriteria pelamar yang nanti akan masih dapat mendaftar pada seleksi P3K yang kemarin dinyatakan TMS ya. Ini dalam keputusan Pan-RB 634 ini sudah kita bahas, di mana TMS untuk P3K tahap 1, kemudian TMS PNS, kemudian yang sama sekali belum mendaftar ini masih bisa ada peluang menjadi ASN kembali. Meskipun kita masih menunggu edaran terkait jadwal dan mekanisme pendaftaran rekan-rekan semua. Apakah nanti tetap akan mendaftar di gelombang kedua bersama dengan rekan-rekan yang sekarang sedang mendaftar, ataukah akan ada periode berikutnya? Nah, itu merupakan kabar baik. Nah, ini juga merupakan kabar baik berkaitan dengan TMT ini, di mana rekan-rekan yang masih memiliki TMT yang sebenarnya dapat mendaftar pada CSN 2024, namun katanya ditolak ya di SSCSN karena dianggap kurang dari 2 tahun. Maka di sini ada perubahan kebijakan yang baru saja disampaikan oleh Panselnas, dalam hal ini adalah dari Kementerian Pendidikan, di mana di sini menjelaskan bahwa berkaitan dengan penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah yaitu sekolah negeri pada seksi ASN P3K untuk periode kedua. Nah, ini untuk penyelesaian dan merupakan kebijakan tambahan ya, di mana rekan-rekan ini dinyatakan katanya di sistem ditolak ya. Dalam rangka pendaftaran seksi ASN P3K periode kedua tahun 2024 dengan kategori pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, khususnya daerah ya, sekolah negeri, ini tidak masuk sekolah swasta, sebagaimana keputusan dalam Kemenpan RB 384, yaitu dengan berkaitan dengan gelombang kedua itu adalah 4 semester. Maka di sini disebutkan guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu 17 sampai 31 Desember 17 November ya sampai 31 Desember nanti adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri di instansi pemerintah daerah paling sedikit ya 2 tahun ya, atau 4 semester. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat TMT-nya adalah TMT mundur dari batas waktu Desember 2024. Nah, perhitungan masa kerja itu dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik. Jadi yang akan mendeteksi Dapodik dan aplikasi SSCSN. Nah, terdapat ketidaksesuaian ya data masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang ada di sekolah ya. Nah, ini yang terjadi penolakan. Nah, kesalahan itu disebabkan pertama adanya kesalahan dalam pemutakhiran data Dapodik. Nah, ini pastikan memang jangan sampai ada kekeliruan. Kemudian keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai ya dengan SK penugasan. Misal
bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, menyebabkan masa kerjanya menjadi kurang atau tidak sampai 4 semester berturut-turut. Padahal sebenarnya dalam hitungan akumulasi itu sudah melebihi ya. Nah, perpindahan antar instansi daerah sehingga masa kerja di daerah saat ini kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Ini juga ya, karena pindah dari satu kabupaten ataupun pemerintah provinsi ke tempat lain. Peralihan status menjadi guru sehingga masa kerja sebagai guru kurang 2 tahun. Ini juga menjadi penyebab. Misalnya sebelumnya tendik kemudian menjadi guru. Ini juga menjadi penyebab kurangnya masa kerja di dalam perhitungan ASS CSN. Nah, rekan-rekan, semua ini menjadi penyebab rekan-rekan ini tidak dapat ya mendaftar, tidak dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua. Nah, ini kebijakannya yang diberikan. Nah, apabila guru non-ASN seperti dimaksud pada 2 ini sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja sesuai dengan TMT, maka pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN tahap 2. Nah, namun ini usulannya ini adalah melalui aplikasi Ruang Talenta Guru, yaitu aplikasi RTG. Di mana di sini disebutkan pemerintah daerah nanti akan mengusulkan dilengkapi dengan SPTJM ya, yang ditandatangani kepala sekolah yang menyatakan bahwa rekan-rekan ini memang sudah 2 tahun atau 4 semester. Nah, keseluruhan proses pada aplikasi RTG ini diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun e-formasi BKPSDM dengan petunjuk penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir. Nanti ada ini petunjuk untuk BKPSDM atau melalui Dinas Pendidikan yang merupakan akun Dapodik Dinas yang akan melakukan pelaporan itu. Selanjutnya pemerintah daerah agar menyampaikan kepada guru non-ASN yang memenuhi masa kerja untuk segera melakukan pendaftaran. Nah, batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG ini adalah sampai dengan nanti ya, sekitar 10 hari lagi ya, yaitu tanggal 27 Desember. Di mana sekarang sudah 17 Desember. Nah, kemudian dijelaskan di sini, kami berharap dukungan pemerintah daerah melalui kerjasama dan koordinasi antar dinas pendidikan dan BKPSDM untuk kelancaran proses pendaftaran. Dimaksud untuk koordinasi lebih lanjutnya dapat menghubungi tim layanan bantuan P3K Dirjen GTK yang telah ditunjuk. Nah, di bawah ini kalau kita lihat adalah panduan ya pengusulan PTK yang tadi bermasalah pada TMT atau masa kerja sehingga tidak dapat mendaftar, yang harus dilakukan oleh Pemda ataupun dilakukan oleh baik itu BKPSDM ataupun Dinas Pendidikan. Nah, rekan-rekan semua, surat ini memang ditujukan kepada kepala daerah ya, provinsi, kabupaten kota maupun yang ada di seluruh Indonesia. Yang jadi persoalan sekarang, kami baru saja juga menerima ya chat ya dari rekan-rekan yang mengadu, apakah Pak ini surat edarannya ini benar? Maka saya jawab benar. Nah, surat edaran ini apakah sudah sampai ya, sudah diedarkan ke kabupaten kota. Nah, ini yang jadi persoalan ini. Apakah sekarang Dinas Pendidikan maupun BKPSDM sudah memahami dan menerima surat edaran ini sehingga mereka melakukan gebrakan cepat agar rekan-rekan honorer yang masa kerjanya bermasalah ini dapat diajukan ya di RTG. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang masuk pada kategori TMT yang seharusnya dapat diusulkan menjadi ASN ini, dapat mendownload ini surat. Nanti silakan dapat mencoba ya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan dalam hal ini kalau menurut kami adalah lebih baik ke BKPSDM untuk agar mereka memastikan apakah sudah tahu atau belum terkait surat ini. Nah, ini alangkah baiknya rekan-rekan guru langsung jemput bola, follow up ke BKPSDM agar jangan sampai terlewat ya dari masa kerja, dari batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 27 Desember 2024. Nah, setelah ini diusulkan 27, sebenarnya masih ada 3 hari sampai menjelang 31 Desember. Tetapi semakin cepat diusulkan, maka semakin cepat rekan-rekan dapat melakukan pendaftaran di laman SSCASN BKN. Nah, demikian juga untuk rekan-rekan yang ini belum ada kebijakan lanjut ya bagaimana proses pendaftaran rekan-rekan yang TMS ini ya untuk login di SSCASN, karena baru saja kita juga berkoordinasi dengan rekan-rekan yang TMS bahwa di SSCASN itu belum bisa ada perubahan ya, belum ada dapat melakukan pendaftaran
Karena memang sepertinya edaran jadwal atau mekanisme buat akun atau tidak itu harusnya ada ya dari BKN, karena ini sudah terbit Kemenpan RB-nya berkaitan dengan kebolehan untuk mendaftar kembali bagi rekan-rekan yang TMS pada tahap 1. Nah, demikian rekan-rekan semua, semoga nanti rekan-rekan dapat berkontribusi juga untuk memberikan informasi ini kepada Pemda setempat, dalam hal ini lebih baik kepada BKPSDM agar dapat menindaklanjuti surat yang disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.